Selamat datang di rumah, sebuah acara dari Rumata Art Space di Makassar. Sudah banyak yang bergabung. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya. Buat yang berpuasa, selamat berpuasa hari kedua ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ada beberapa semacam peraturannya biar nanti diskusinya lancar. Tolong teman-teman nanti mic-nya dimatikan dulu, di mute ya, kecuali bagi pembicara. Jadi untuk biar semuanya berjalan lancar dan nanti untuk tanya jawabnya teman-teman boleh menuliskan di kolom chat bagi yang sudah sangat familiar dengan Zoom. Itu ada di fasilitas paling kanan ya, di More. Itu teman-teman bisa langsung tulis di situ. Bisa diangkat tangannya, ditulis pertanyaannya, karena kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, saya terpaksa harus mengkurasi beberapa pertanyaan, mungkin ada yang sama ya, jadi sambil jalan. Sebentar, saya cek dulu. Dewi udah ada belum ya? Oh, itu dia. Tapi mana Di? Dia udah ada. Tapi videonya belum nyala dan nggak ada mic-nya. Hai Di. Halo. Hai. Mbak Lili portrait ya? Aku ganti dulu ya. Boleh apa aja. Mau diganti. Bentar. Oh iya ya, potret ya. Ini enakan landscape sih. Oke, bentar. Ini gimana sih? Soalnya aku pakai HP nih. Oke. Aku juga sih Mbak, sebentar ya. Bentar ya. Di mana dia untuk menggantinya? Oh ya, udah. Siap. Udah? Oke. Yeay, mari kita mulai. Apa kabar, Di? Baik-baik. Iya, sibuk banget ya kita meskipun di rumah aja. Asli, Mbak. Aduh. Ini Tangerang gimana kabarnya? Pangeran yang mana nih? Tangerang Selatan, Tangsel. Tangsel. Bukan Pangeran. Kuping pagi-pagi. Tangerang Selatan baik aja, belakangan panas banget, tapi panas sekaligus hujan. Jadi aneh juga sih. Gimana Melbourne, Mbak? Melbourne sekarang masuk musim gugur, indah banget, tapi saya nggak boleh kemana-mana ya. Kemana-mana. Dan ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kita perkenalan dulu kali ya, yang perlu kita highlight. Kita akan berbincang kurang lebih 1 jam bersama Dewi Lestari. Dan saya Lili Yudianti Farid mewakili teman-teman di Rumata. Jadi pertama kali makasih loh Di udah mau diajak ke rumah masing-masing. Sama-sama. Iya, terakhir kita ketemu di London Book Fair ya tahun lalu ya. Iya betul sekali. Dan kita ngobrolnya akan ada beberapa hal sih, santai aja, tapi saya mau mulai dari ini. Dari pesan-pesan yang disampaikan di Instagram di itu. Aku lihat urutan-urutan postingnya itu menarik ya dengan kaitan dengan COVID-19 ini. Pertama, teman, aku ada catatannya sih. Kayaknya awal Februari sampai dicatat loh. Aku rajin loh nyatet. Jadi gugup. Aku posting apa aja ya? Iya, betulkah? Jadi nanti kita kayak macam interogasi. Betulkah Anda menyebutkan ini? Mengapa? Enggak. Biar jelas aja timeline atau urutannya. Siap. Jadi di awal Februari itu mengirim sebuah pesan ke semua orang bahwa akan pamit dulu dan melakukan social media distancing. Ya. Benar. Ya kan? Dan karena di salah satu grup WhatsApp penulis kita sering ngobrol, jadi saya tuh waktu itu mungkin dia lagi ada proyek besar ya yang membutuhkan konsentrasi. Terus beberapa saat setelah itu kayak tiba-tiba menjadi seseorang yang keluar dari gua terus kebingungannya ada apa nih, kok bising banget gitu. Iya. Betul. Iya kan untuk pembaca dan para followernya
Ibu Suri udah ngerti kalau Ibu Suri lagi ada project, dia masuk gua dulu kan. Dia nutup segala macam akses ya ke bad cave-nya dulu. Terus ini tiba-tiba ada COVID, dia keluar dan jeng kayak pakai pakaian superhero, dia bantu macem-macem. Cerita dong, Di. Ini dari pas jadi waktu menyepi itu ngapain aja? Waktu masuk gua itu ngapain aja sih? Sebenarnya memang waktu itu aku ngerasa kayak hidupku lagi penuh dari urusan personal di rumah. Juga aku terlibat sebuah proyek menulis yang memang intensif banget dan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Karena aku mulainya agak telat gitu. Dan karena itu aku merasa kayaknya kalau aku ngikutin media sosial, dia itu kan kayak apa ya Mbak? Aku ngerasa media sosial tuh kadang-kadang kayak vampir ya. Dia vampir yang menyedot perhatian kita, dan gawatnya tuh dikit-dikit gitu. Dikit-dikit, setiap hari kecil-kecil, ngecek timeline, ngecek feed gitu. Nggak berasa 15 menit, 10 menit, 20 menit. Dan itu bisa terjadi berkali-kali dalam sehari gitu. Lama-lama aku ngerasa kok kayaknya pertama mataku udah capek duluan gara-gara ngelihat layar. Sementara sebentar ya, bagi kita lanjut. Teman-teman tolong mic-nya dimatikan atau di-mute dulu ya, biar lancar. Ya, oke, silakan. Oke. Nah, jadi abis itu akhirnya aku memutuskan kayaknya ini aku harus pamit dulu aja deh gitu. Kenapa aku harus sampai pamit? Kenapa nggak cuma pergi aja gitu ya, misalnya udah nggak usah posting, nggak usah lihat. Soalnya banyak banget orang tuh ngontak kerjaan ke DM gitu. Jadi entah agensi lah atau siapa gitu ya, ada misalnya mau ngundang atau kemana gitu. Semua itu banyak di DM. Jadi aku kasih tahu dulu, please jangan DM. Sebenarnya tujuannya itu sih Mbak, aku pamit itu supaya kalian jangan DM, email aja. Kalau email aku selalu standby, dalam satu hari aku pasti ada periksa 1 atau 2 kali gitu kan. Terus udah tuh, dan ini ada ada permintaan teman-teman, kita katanya mending pakai potret deh, katanya foto gitu. Karena tampilan kita miring. Boleh, apa sih yang nggak buat kalian? Iya. Nah, oke, siap. Kita lonjong deh. Gak apa-apa. Lonjong deh. Silakan. Oke. Lanjut. Nah, jadi, abis itu aku kayaknya berapa ya? Mungkin hampir 2 bulan kali ya. Aku sampai lupa deh Mbak. Pokoknya sampai ya, lebih dari 1 bulan. 2 bulan. Lebih dari 1 bulan. Aku catat 2 bulan. Iya, 2 bulan ya. Dan hasilnya, aku produktif banget Mbak selama 2 bulan itu tuh. Begitu banyak yang bisa aku kerjakan, dan karena tiba-tiba jadi banyak ekstra waktu yang tadinya kesedot sama vampir itu, tiba-tiba jadi waktu yang kemudian bisa aku manfaatkan. Aku mulai menyusun habit kecil-kecil yang aku pengen aku pengen install dalam hari-hariku gitu. Berenang lebih rutin, terus baca buku lebih banyak, dan stamina mataku yang tadinya habis buat bacain IG orang atau tweet orang gitu, jadi bisa kumanfaatkan dengan membaca Kindle gitu. Baca Kindle bisa berjam-jam. Pokoknya itu masa yang enak banget sih buatku tuh, asli itu kayak oasis gitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian COVID datang, dan tentu saja aku pengen tahu apa yang terjadi dong di luar sana gitu ya. Bagaimanapun juga Twitter itu kan salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan informasi. Akhirnya mulai ngecek, lama-lama jebol. Lama-lama jebol, tapi juga aku merasa kayaknya dalam situasi ini sangat penting untuk kita juga tahu what's going on gitu ya. Ya. Akhirnya dan apalagi ketika sudah mulai banyak gerakan sosial yang kita udah mulai harus ngecek sesama kita seperti apa, ada yang bisa dibantu atau enggak, apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dulu. Anyway, aku sudah berhasil menyelesaikan tugas besarku, karena itu berhubungan dengan pihak ketiga, jadi aku nggak bisa mundur seenaknya gitu. Dan sambil jalan terus, aku kemudian mencoba menulis lagi proyekku yang sempat tertunda gitu. Ya udah, sambil nulis, dan tiba-tiba muncul gara-gara suamiku kan memang dia trainer, dia kerjanya ngajar gitu. Dia sendiri juga sempat gamang dengan kondisi ini gimana ya, saya nggak bisa ngajar yang tatap muka lagi gitu. Betul. Dan akhirnya
kemarin dia berhasil bikin kelas Zoom sampai 100 orang gitu, dan itu jadi kayak apa ya, encouragement juga buatku, ternyata bisa ya dilakukan gitu. Dan aku nih ada satu proyek yang udah lama banget tertunda, bahkan dari tahun 2015 tadinya sudah ingin kucanangkan, itu mengajar. Dan ternyata format daring ini kayak memecah blok yang selama ini menghalangiku untuk bikin kelas. Karena dengan daring, aku nggak perlu lagi mikir aku harus bikin di kota mana, panitianya siapa, terus bayarnya gimana gitu ya. Karena kan itu butuh makan waktu berjam-jam kan, Mbak. Belum nyewa tempatnya, belum logistiknya tuh ribet gitu. Akhirnya tiba-tiba ya itulah ya, kayaknya orang kreatif itu memang ada baiknya bekerja di bawah tekanan gitu. Dengan suasana yang serba menekan seperti ini, tiba-tiba keluar ide-ide baru, dan ide kelas itu pun juga akhirnya muncul gitu. Dan aku juga masih bisa terus menulis, menyelesaikan proyekku. Jadi ini terus terang sibuk banget sih. Si masa ini tuh rasanya padat banget, Mbak. Dan sebenarnya ada istilah yang dipakai ya, pecah telur, akhirnya aku bikin kelas sendiri. Yes. Karena tapi bukan pertama kalinya aku mengajar, Mbak. Cuma semuanya itu selama ini diundang oleh orang lain. Diundang atau mungkin siapa yang mau mengadakan di company-nya gitu ya. Nah, sekarang ini benar-benar ngadain sendiri. Gitu. Ya, kalau lihat materi iklan atau promosi dari kursus menulis bersama Dewi Lestari ini kan yang membuatnya unik karena ada metode Kaizen-nya ya. Ini salah satu saya kira yang orang pengen tahu gitu, dan saya mau ngutip itu apa sih, terus ini mau dikaitkan juga nih dengan satu caption-nya Dewi di Instagram yang bilang, kalau kita menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, kita akhirnya menjadikan kegiatan itu sebagai seni, kan? Betul. Jadi the art of swimming, kamu kan bisa nari, bisa berenang. Berenang. Aku suka bercanda bilangin kamu sebagai ratu kursus ya. Iya. Ratu kursus, segalanya ikutan. Semuanya dikursusin pokoknya sama Dewi. Tapi setelah menjadi seni, dia akan mengantar kita melihat kegiatan itu dari dimensi yang lebih spiritual kan, gitu kan, karena menghubungkan kita dengan alam, semesta, dan manusia lain. Mungkin kita ngomongin itu dulu deh sebelum menyentuh kata kunci Kaizen yang ada di kelas menulismu. Oke. Aku tuh kan suka berbagai bidang ya, Mbak, gitu. Menulis bukan satu-satunya bidang yang aku tekuni. Aku menyanyi juga, musik, dan ada hobi-hobi lain lah ya. Aku suka masak, aku suka berenang gitu. Dan berenangnya unik karena aku dari nggak bisa sama sekali. Aku bahkan sudah give up the idea bahwa aku akan bisa berenang dalam hidupku gitu loh. Jadi udah jauh banget kursusnya tapi ya, ke Singapura. Oh iya, kemana-mana, ke Singapura sampai ke Hong Kong. Jadi memang di dalam bidang-bidang yang kutekuni itu kadang-kadang aku beruntung menemukan sosok yang kusebut master gitu loh, dan termasuk meditasi gitu ya. Dan dari semua pengajaran mereka, metode yang mereka ajarkan itu aku kayak menemukan benang merah. Banyak sekali yang kemudian momen ajaib yang terjadi ketika kita bertransformasi di dalam kelas gitu. Contohnya ketika aku kemarin nih, contoh yang agak baru gitu ya. Aku belajar nyanyi dengan pasangan suami istri, Seth Riggs dan Margareta. Seth ini gurunya Michael Jackson, Mbak. Dia gurunya James Brown, bayangkan gitu ya. Jadi udah yang, dan dia umurnya udah 80 tahunan, ya 81 atau 82. Itu di Bali kalau nggak salah ya? Betul. Iya kan? Dan ketika aku belajar renang, itu juga aku menemukan metode yang sama dari si master yang aku belajar ini, namanya Shinji Takeuchi gitu. Di mana ada 3 unsur setidaknya yang ada di dalam pengajaran mereka. Pertama, selalu ada tekanan, ya. Tekanan itu kalau mungkin dalam menulis jadinya deadline lah gitu, atau ada satu target yang harus kita capai gitu ya.
kedua, Mbak Lili masih ada nggak sih? Mbak? Yang lain masih pada denger nggak? Aku teruskan saja atau gimana? Soalnya aku nggak bisa lihat Mbak Lili. Masih? Oke. Siap. Masih. Nah, masih ya? Siap. Oke. Jadi, dan yang kedua adalah ada metodologi yang memecah bagian-bagian itu seperti komponen-komponen kecil gitu. Dalam berenang itu mulai dari nafasnya, mulai dari posisi kepala. Jadi kayak di breakdown sampai hal-hal kecil. Demikian juga dengan menyanyi. Ada mulut harus dibentuk sedemikian rupa, support dan sebagainya. Kemudian cara kita bercerita gitu ya. Jadi di breakdown sampai kayak engineering gitu. Lalu yang ketiga adalah selalu ada target kecil untuk terus memperbaiki diri gitu. Jadi kita nggak dari satu A ke titik B, tapi abis itu kita terus maju B aksen, B2 aksen, jadi selalu ada progres gitu. Nah, dan yang menariknya lagi adalah ketika kita udah sampai ke satu titik, kita tertransformasi sebagai as a person, bukan lagi skill kita saja, tapi kita sebagai person itu kayak yang, wow, ternyata ada breakthrough gitu loh Mbak, ada sesuatu yang dijebol, dipecah, dan kita jadi manusia baru. Saya ingat waktu saya nyanyi itu, saya nangis di momen ketika saya berhasil melakukan teknik itu dengan benar. Itu saya belum pernah dengar suara saya seperti itu. Jadi saya sampai kaget dengar suara saya sendiri. Loh kok bisa kayak begini ya? Gitu. Dan ini momen yang sering saya temukan juga dalam menulis. Ketika menulis itu, ketika udah in the zone, kadang-kadang saya mulai merasa bahwa ini ada tarian antara saya dengan sesuatu yang lebih besar gitu ya, yang mungkin orang sebut itu alam ide, inspirasi, ilham dan sebagainya gitu. Tapi saya merasa ilham itu tuh bukan sesuatu yang muncul secercah, udah gitu udah dia hilang. Enggak, dia bisa menjadi teman kita, dia energi yang terus menemani kita sampai proyek kita selesai, sampai karya kita selesai gitu. Dan bagiku dia jadi kayak semacam partner untuk berkarya gitu. Nah, yang menariknya adalah ketika saya berada di zone itu, saya bisa sampai ngerasa ego saya nggak ada. Dan bagi saya, that's the main of spirituality. Spirituality itu adalah ketika kita sebagai manusia itu bisa lebur sama sesuatu yang lebih besar daripada kita. Ya, pengalaman religius selalu mengejar ke arah sana, spiritualitas selalu mengejar ke arah sana. Tapi ternyata dari hal-hal yang sifatnya kayak hobi gitu ya kan nulis orang bilang hobi, nyanyi itu hobi. Ternyata kita bisa juga menemukan gerbang itu gitu. Dan kalau saya ingat kayak misalnya para empu yang membuat keris ya, yang mereka sampai bisa begitu dalam gitu membuat keris, itu mereka juga akan bertemu dengan realm lain, realm spiritualitas. Gitu. Ketika mereka menekuni apa yang mereka lakukan dengan begitu dalam. Gitu kira-kira Mbak. Iya, aku nih jadi teringat artikelnya Arundhati Roy ya di The Financial Times ya, bahwa pandemi ini tuh bisa kita lihat sebagai portal sebenarnya ya. Jadi kita memanusiakan diri kita mau jadi lulus dengan nilai berapa nih setelah pandemi? Ujian, ini ujian. Ujiannya ya. Oke, nah dengan proses di mana Dewi sendiri selalu melihat ada perjalanan spiritual yang begitu begitu luas dimensinya, dari kegiatan-kegiatan dari nyanyi, menulis, berenang, masak. Sekarang kamu masaknya resep ikutin diet makrobiotik ya Dewi ya? Lagi-lagi ikutin makrobiotik. Itu panci-pancinya sih satu bulan setengah Mbak, tapi sekarang udah longgar. Oke. Itu pancinya juga nggak boleh sembarang ya, karena energinya beda-beda. Betul. Makrobiotik itu juga luar biasa sih, itu masak tapi hubungannya dengan dengan alam itu kayak bener-bener dirunut kan mereka. Ya itulah selalu ada engineering Mbak, termasuk di makrobiotik. Aku juga menemukan benang merah itu. Iya, fisikanya sih kalau masak. Dan oke. Nah, dengan pengalaman dan juga segala macam perjalanan dari satu kegiatan yang ternyata ada benang merahnya ini, bagaimana kemudian dirimu merespon pandemi dan social distancing
Gimana nih? Lebih siap barangkali ya? Aku nggak, ya mungkin aku hanya bisa bicara dari pengalamanku pribadi gitu, ya, karena aku memang orang yang sudah lama bekerja dari rumah. Jadi aku tidak merasakan ada satu hal yang luar biasa dengan bekerja dari rumah. Bahkan, dan aku juga kayaknya tipe orang yang cenderung introvert gitu. Artinya aku nge-charge ketika aku sendirian, bukan ketika aku lagi bersama orang lain. Jadi rasanya sih oke-oke aja selama ini gitu. Hanya saja memang restriksi ketika saya ingin keluar, saya ingin melakukan sesuatu, dan itu kemudian tidak bisa gitu ya. Dan tapi ini dirasakan secara komunal gitu. Ini yang menurut saya pengalaman yang luar biasa sih. In a way aku merasa bahwa wow, akhirnya dalam hidupku aku merasakan sebuah pandemi gitu ya, sesuatu yang biasanya kita baca cuma dari buku sejarah gitu kan, kita baca Black Death, atau di novel ya, ada novel. Betul, kita baca Spanish flu gitu. Sekarang kita ngalamin ya gitu. Dan menurut saya justru mungkin di saat ini in a way sedikit lebih baik karena kita sekarang sudah punya jalur komunikasi yang lintas batas. Saya bayangkan ketika zaman dulu itu seperti apa gitu. Tapi memang kalau kita baca sejarah, Shakespeare pun membuat Hamlet ketika dia lagi mengisolasi diri karena Black Death kan gitu. Dan jadi menurut saya setiap masa akan selalu menghasilkan mutiara tersendiri gitu. Mau itu pandemi sekalipun yang secara superficial nothing good about this gitu kan. Tapi saya yakin ini akan menjadi satu penanda zaman yang mana hal-hal yang baik pun mungkin akan bisa lahir dari sini. Dan hal-hal yang kita pikir nggak mungkin kita jebolnya sekarang gitu. Ini mungkin contoh kecil, tapi kemarin saya sempat nonton orkestra Mas Erwin Gutawa mengiringi Tulus nyanyi, dan itu aku nggak hitung persis, tapi kira-kira mungkin 20-an orang lebih ya. Mereka rekaman dari rumah masing-masing, satu demi satu instrumen mereka main dari rumah gitu. Itu kan sesuatu nggak pernah kebayang sebelumnya gitu Mbak. Dan buat aku itu luar biasa banget gitu ya, bagaimana keterbatasan membuat kita berkreasi gitu, membuat kita mendobrak batasan-batasan yang ada. Iya, kita nggak kepikir kenapa nggak dari dulu ya kita bikin kelas Zoom ya. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Bener banget. Ngomong-ngomong, Dewi pertama kali menggunakan fasilitas Zoom ini kapan? Udah lama, Mbak. Aku kan sebenarnya saya juga sama dong, tapi nggak kepikiran. Iya. Aku tuh sama Reza memang sudah punya policy untuk tidak melakukan meeting kalau nggak perlu-perlu amat. Jadi kita kalau misalnya ada klien perlu sama kita, kalau nggak lewat telepon, kita lewat Zoom gitu. Jadi memang Zoom ini udah satu medium, satu cara ketemuan yang sudah aku lakukan lama gitu. Cuma untuk kelas, karena kan kita kalau kelas mikir ini semua orang harus berada ataupun familiar dengan platform ini gitu. Dengan dalam tanda petik kepaksa daring ini kan mendadak semua orang jadi punya akun Zoom dan jadi sebuah sebuah normalitas ketika ya udah nanti Zoom aja ya gitu. Dan inilah kemudian kelas-kelas Zoom menjadi banyak banget, termasuk kemarin penerbitku Bentang Pustaka bikin festival literasi full daring ya. Ini kan juga sesuatu yang kok dulu nggak kepikiran ya gitu kan. Iya benar. Live dengan editor, dengan penulis, dengan desainer buku dan sebagainya gitu, dan tidak ada lagi jarak harus saya ke Jogja untuk mendatangi festival tersebut gitu. Sekarang semuanya dilakukan di rumah masing-masing gitu. Iya, saya ingat juga pertama kali pakai Zoom 2015, tapi nggak kepikiran bahwa itu bisa semasif itu ya. Maksudnya bisa dengan ratusan orang gitu ya. Betul. Kita nggak terlalu percaya dengan iya. Padahal kemampuan. Itu udah lama kan, Mbak? Pilihan webinar 500 orang udah lama. Nah, sekarang kita ngomongin soal solidaritas ya.
setiap ada krisis, yang muncul itu adalah solidaritas ya. Ada orang bijak bilang, kemanusiaan pada akhirnya akan menang. Tapi saya ingat kita ngobrolin di salah satu grup penulis, iya sih solidaritas, tapi jangan bajak buku gue dong gitu. Ya, pertama sebelum masuk ke soal pembajakan itu, kita ngomongin solidaritas dulu. Dirimu sekarang sedang mendukung beberapa gerakan dan apa aja tuh? Di tengah pandemi ini? Mungkin yang bisa aku ceritakan adalah gerakan yang memang aku ada di dalamnya ya Mbak ya. Namanya Sahabat Peduli Indonesia. Sahabat Peduli Indonesia ini, dia bukan organisasi sih, benar-benar kita tuh cuma berteman. Saya temenan ada satu teman dari SMP, satu teman dari SMA, satu teman kerja yang udah deket banget kayak keluarga. Pokoknya kita berempat ini, kita mulai kerja bareng awalnya dari waktu letusan Merapi. Jadi udah cukup lama ya. Habis Merapi, lalu ke gempa di Nepal, lalu ke gempa di Lombok, kemudian kita juga bikin perpustakaan, taman baca, balai kegiatan lah ya di Pulau K. Lalu sekarang ini kita tadinya karena social distancing kan kita mikir ya, ini kayaknya mungkin kalau kita mau membantu sesuatu, kita harus berpikir cara yang berbeda gitu, karena kadang-kadang teman saya bilang, kalau kita membagi-bagikan sesuatu itu, kadang-kadang kita juga jadi bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi kita wait and see dulu deh gitu. Terus karena salah satu dari kami berempat ini ada yang dokter, dia bilang bahwa banyak loh yang nggak punya luxury ataupun nggak punya kesempatan untuk stay at home gitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini, mereka juga nggak punya Twitter, mereka nggak terekspos ke sosial media gitu. Jadi kita harus balik ke cara komunikasi yang sangat sederhana. Dia membutuhkan bikin stiker. Stiker ini kemudian ditempelkan di gerobak bakso, di gerobak sampah, di warung, tempat-tempat di mana para pekerja harian ini masih terus ke sana lah ya gitu ya. Jadi ada traffic ke arah sana gitu. Ya udah akhirnya kita lakukan ini dan sekarang stiker kita ini Mbak, dan stikernya adalah untuk mencegah sebelum sakit. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk COVID saja, tapi bagaimana kita mencegah supaya kita tidak menulari orang dan tidak tertular orang lain gitu. Dan di pesan ini akhirnya berhasil Mbak, dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah tersebar si stiker itu. Gitu. Oke. Itu yang celekit itu ya? Iya, cegah sebelum sakit. Cegah sebelum sakit ya. Jadi itu semacam apa ya, bagian dari edukasi publik ya. Jadi untuk public education ya, mengenai sebaiknya kita mencegah. Ya, dan soal pembajakan itu sendiri, kamu termasuk penulis yang paling awal ya dalam amatan saya, yang cepat bersuara dan bahkan memasang poster soal pembajakan, dan beredarnya buku-buku versi PDF yang jelas-jelas ilegal tapi selalu dibagi dengan nama solidaritas gitu. Iya. Respon balik ke Dewi Lestari apa nih soal ini? Dengar dari pembacanya kah atau dari pihak lain? Aku dengar dari pembaca dan juga dari penulis ya Mbak. Kita kan juga berada di satu grup yang sama kan gitu. Dan ternyata banyak banget kadang. Ini kan sebenarnya kita sesama penulis ini nggak semuanya selalu berkomunikasi gitu ya. Tapi saya perhatikan beberapa penulis yang saya follow di media sosial sudah mulai menyuarakan hal yang sama. Berarti ini kan penyebarannya sudah cukup masif gitu ya. Nah, dan serba salahnya adalah ini kan masa pandemi gitu loh. Semua orang susah gitu dan semua orang butuh hiburan gitu. Kenapa sih lu nggak mau dalam tanda petik sedekah karya kamu lah gitu, biarin digratisin aja. Digratisin. Nah, cuma kan kita harus jeli melihat bahwa donasi itu berbeda dengan dirampok menurut saya gitu. Kalau donasi itu harus ada kerelaan dari pihak pembuat, dan dalam hal ini kan tentu banyak ya yang terlibat. Ada saya, penerbit, toko buku juga sebetulnya juga punya kepentingan di sini gitu. Dan yang susah ini semua orang gitu menurut saya. Jadi nggak kemudian menjustifikasi bahwa perampokan itu menjadi sesuatu yang baik ataupun legal untuk dilakukan pada saat seperti ini gitu. Dan karena itu saya
menyuarakan, dan ini memang lebih kepada imbauan moral ya Mbak ya, karena untuk menempuh jalur hukum dalam situasi seperti ini, pertama sangat merepotkan, kedua susah kalau cuma dilakukan oleh segelintir orang. Ini tuh harus sesuatu yang sifatnya sistemik, komunal gitu ya. Jadi memang yang saya lakukan hanyalah untuk menyuarakan, please sebagai pembaca, saya kepengen tahu bahwa saya kepengen kalian tahu bahwa ini bukan sesuatu yang legal, ini bukan sesuatu yang dibenarkan gitu atas nama apapun gitu. Dan juga kepada para pembajak ataupun yang menyebarkan, ya saya minta di stop gitu. Jadi memang lebih kepada himbauan moral aja, tentunya itu berpulang kepada masing-masing orang, mereka mau melaksanakan atau tidak, tapi setidaknya saya merasa kita sebagai penulis ya harus berpartisipasi dalam mengedukasi orang-orang bahwa this is not right gitu, karena banyak orang yang menyangka bahwa itu oke-oke aja. Bahkan saya kadang-kadang kalau pergi ke book signing, masih banyak orang datang bawa buku bajakan, dan mereka benar-benar nggak tahu bahwa buku yang mereka bawa itu bajakan gitu. Saya beli online kok Mbak gitu, di trusted seller atau apa, tapi kan itu nggak menjamin ya, nggak menjamin barang yang mereka jual kemudian menjadi barang yang benar-benar original gitu. Nah, jadi itu bagian dari edukasi sekaligus imbauan moral. Ya, mungkin bagi teman-teman yang hadir pagi ini, kita boleh minta tolong juga ya, meneruskan ini ya, bahwa semakin banyak yang melakukan imbauan moral ini, please, itu akan membantu bukan hanya penulisnya, tapi industri perbukuan di Indonesia secara umum ya. Karena jauh sebelum ada pandemi ini pun, masalah pembajakan ini tuh sudah bikin banyak orang pusing. Nggak tahu caranya ya gimana mengatasinya gitu, karena 1-2 orang yang bersuara keras tidak mendapatkan dukungan secara organisasi atau secara kelompok ya, jadi akhirnya dia capek sendiri ya. Dalam energinya luar biasa loh. Iya, dalam catatan saya, salah satu yang paling keras menyuarakan ini adalah penerbit margin kiri, Mas Roni. Roni itu sangat keras dan melakukan, bahkan itu sempat punya energi menghubungi satu persatu toko buku daring atau online bookstores itu untuk mengingatkan bahwa yang kalian jual itu bajakan loh sebenarnya, gitu ya. Tapi kan dia dibalikin lagi kan, dihantam lagi, dan ya sendirian gitu. Jadi buat teman-teman yang ikut diskusi pagi ini mungkin salah satu highlight dari pertemuan kita, bahwa kami yang bergerak di bidang literasi, industri perbukuan tuh masih dihadapkan dengan persoalan pembajakan ini. Oke, dan buku-bukumu yang semuanya itu ada versi bajakannya ya? Atau gimana? Ada Mbak, ada. Dan tadi bicara tentang Mas Roni tadi, Reza sempat melakukan hal yang sama. Jadi waktu Aroma Karsa terbit, itu kita menghubungi sekitar 35, saya lupa persisnya berapa, tapi toko daring itu kita ketok satu-satu dan minta diturunin gitu. Dan mereka sih comply, mereka mau gitu ya melakukan itu, dan banyak yang juga sampai sambil minta maaf lah gitu kan ya, minta maaf, oke, sorry dan sebagainya. Ya tapi itu tadi, karena memang sendirian, dan dari marketplace-nya sendiri juga kan ini harus kolaborasi ya antara kita dan marketplace. Mereka punya aturan tertentu merestriksi barang-barang yang bajakan gitu. Legal. Betul. Dan memang ini tidak seragam di semua marketplace, aturannya nggak sama gitu. Nah, jadi memang ini kalau mau diterusin perjuangannya panjang sih Mbak, terus terang gitu. Dan harus orang-orang bertenaga dan berenergi besar, dan jangan cuma 1-2, tapi sekaligus banyak untuk melakukan ini. Iya, ini yang selalu jadi kegelisahan ya. Tapi yang gelisah itu masih tingkat individu semua, belum ketemu deh. Jadi mau dibantu oleh organisasi apa gitu ya. Jadi buat yang hadir nih, ada banyak temen nih di sini. Kalau ada wartawan sih bagus banget nih kalau ditulis bahwa kita tuh di tengah pandemi, solidaritas tuh mesti tetap dijalankan sesuai dengan ini ya, moralitas yang benar gitu ya, bahwa ada hal yang tidak
memang sih sekarang zamannya banyak yang digratiskan ya. Beberapa platform menggratiskan, GoPlay sempat menggratiskan streamingnya dan segala macam. Tapi kalau buku yang dibajak itu ceritanya beda lagi, gitu betul, ya. Karena sedikit sih Mbak mau kasih tahu. Aku boleh cerita sedikit. Sebetulnya kita sempat duduk bareng dengan Kementerian Informasi juga untuk membicarakan hal ini dengan marketplace. Sudah pernah ada pertemuan, tapi sekali lagi follow up ya, kayaknya follow up karena mereka sendiri kan urusannya banyak gitu. Jadi memang inisiatifnya sudah ada, tapi untuk terus melakukan ini dengan konsisten, hal ini yang masih susah menurut saya. Kadang jadi prioritas dan lebih banyak nggak jadi prioritas gitu kan. Iya. Urusan baru selalu muncul kan. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kan dari segi kegiatan literasi dan industri buku, Indonesia udah 2 kali jadi tamu penting kan di London dan di Frankfurt, tapi kita masih menghadapi masalah yang sama gitu ya dari tahun ke tahun. Iya, benar. Dari bertahun-tahun yang lalu. Teman-teman, kalau beli buku tolong jangan beli buku bajakan, dan kalau menemukan buku bajakan tolong jangan diam ya. Kita harus bersuara, tolong dilaporkan. Karena kalau makin banyak yang melaporkan, jangan sampai membaca buku bajakan itu menjadi sebuah normal yang baru di tengah pandemi. Karena semua orang kan sekarang bicara a new normal ya, we are living a new normal. Tapi membaca buku bajakan, it's not a new normal for you guys, ya. Tolong dicatat, karena membuat buku itu, Ibu Suri itu mesti masuk dalam gua berbulan-bulan. Dia putus hubungan dengan peradaban. Jadi kalau dia keluar dari gua, dia celingat-celingok. Ada apa nih? Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih kamu kuis deh. Kamu tahu nggak lirik lagu kamu yang bikin lapar? Kamu kan penulis lagu kan? Bentar ya, aku mau menebak nih. Kalau ada yang mau ikut nebak, silakan. Malaikat juga tahu ya? Bukan. Itu bukan sih? Oh, bukan. Lirik lagu Dewi Lestari yang bikin kita lapar saat berpuasa. Oh ya. Oh, yang lain deh. Yang lain aja yang jawab ya, Mbak ya. Kalau dia menang, kita kasih ikut kursus gratis ya. Nah. Aduh, hadiahnya luar biasa loh. Enggak. Bagi teman-teman, di akhir acara ini, kami dari Rumata dan Makassar International Writers Festival akan memberikan hadiah lebaran ya, yang lebih awal. Ikut kursus menulis Dewi Lestari. Kita udah booking loh tempatnya. Sekarang kita mau menentukan siapa yang menang dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti. Oke, sebelum kita buka sesi tanya jawab, satu yang tadi tersisa yang kita singgung sebelumnya itu tentang teknik Kaizen. Mungkin bisa dibocorin dikit. Oke. Jadi Kaizen itu seperti yang saya bilang tadi, Kai artinya perubahan, dan Zen itu artinya baik. Jadi sederhananya itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Gitu. Yang saya ingin sampaikan di metode ini adalah pertama, peta biru perjalanan sebuah ide sampai menjadi karya. Gitu. Dan buat saya ini penting karena ketika kita punya pandangan yang benar, gitu ya, pandangan yang membantu produktivitas kita, jalan kita ke depan tuh akan jauh lebih mudah dan make sense gitu. Kita jadi tahu saya melakukan ini untuk apa gitu. Saya melakukan editing itu tujuannya apa? Saya bikin peta cerita ini maksudnya apa dan keuntungannya apa buat saya gitu. Dan kalau kita cuma dikasih tahu aja bahwa nulis itu kamu harus banyak baca buku, kamu harus membunyikan kalimat kamu dengan keras-keras misalnya, harus cermat mengamati karakter protagonis, antagonis, gimana cara membuat mereka itu hidup dan sebagainya. It's all just teori gitu Mbak, menurut aku. Tapi kalau misalnya kita tahu apa manfaat di balik itu semua, dan
goal terakhir yang kita ingin capai itu apa gitu, perjalanan ini akan jadi lebih masuk akal gitu. Dan yang saya kepengen juga kasih tahu adalah menulis itu nggak gampang ya. Dan tapi nggak gampang ini bukan sesuatu yang kemudian harus kamu putus asa, menyerah, dan tidak melakukannya. Tapi perjalanan nggak gampang ini, kalau kita lakukan, itu pasti akan menjadikan kita lebih baik, gitu. Dan indikatornya ada, loh Mbak. Jadi, dan target kecil-kecilnya itu ada. Misalnya dalam karya sekarang, kecepatan menulis kita sekian. Nanti di karya berikut, kita tambah, gitu ya. Jadi dalam setiap upaya kita ada progres. Dan saya rasa, saya nggak tahu ya, mungkin saya yang kurang cukup banyak ikut workshop atau ikut baca buku tentang menulis, tapi yang memetakan dari awal sampai akhir dan kemudian mengungkap ini gunanya apa, itu saya belum ketemu gitu Mbak. Dan ini mungkin sesuatu yang saya cari-cari juga dan selama ingin ini. diajarkan akhirnya. Betul. Karena ini sesuatu yang saya cari. Dan bisa dibilang kalau Kaizen Writing Workshop memang pendekatannya makroskopik, Mbak, gitu ya. Jadi ini juga mungkin untuk menata ekspektasi teman-teman. Misalnya, saya nggak akan ngoprek gaya bahasa kalian, nggak akan ngoprek susunan kalimat kalian gitu. Tapi saya pengen kalian tahu kalimat yang baik itu, kalimat yang efektif dan punya impact itu kalimat seperti apa gitu. Jadi kita punya caranya, terserah mau mencapai ke sana gimana. Ini adalah makroskopik dulu. Mungkin satu saat nanti saya bisa, kita yuk sekarang lebih mikroskopik nih. Kita ngomongin peta cerita doang gitu ya, struktur doang, atau kalimat doang gitu, atau editing aja. Tapi sekarang ini saya kepengen merangkum dari awal sampai akhir, plus gaya hidup apa yang bisa kita terapkan untuk menunjang kebiasaan ini gitu. Karena saya percaya proses kreatif itu adalah habit. Dia nggak cuma muncul satu kali, kemudian hilang gitu aja, gitu. Dan saya juga kepengen, selama ini kan Mbak, kalau misalnya orang ngelihat profesi penulis itu cenderung profesi yang eksotis ya. Dan disangkanya, wah begadang, terus sering, tidak gaya sehat, hidupnya gitu. nggak teratur. Hidupnya berantakan, gitu ya, tidak teratur. Saya kepengen mengubah itu sih Mbak. Saya kepengen mengubah itu, bahwa bisa kok kita punya gaya hidup yang lebih seimbang gitu, dan tidak menyakiti atau merusak diri kita, tapi sebaliknya justru menunjang kreativitas dan produktivitas kita gitu. Jadi ini sampai meliputi the kind of lifestyle dan habit yang bisa kita terapkan untuk menunjang proses kreatif. Sambil nunggu pertanyaan, saya mau nanya-nanya juga lagi nih soal persiapan teknis. Kan kelasku bentar lagi mau mulai, dan peserta batch pertamanya 200 orang ya. Betul sekali. Ini siapa sih timnya? Aduh, timnya cuma berdua, aku dan suami. Dan rencananya kita mau melatih anak-anak untuk jadi admin. Jadi ini semuanya home production aja. Gitu. Ya karena memang kebetulan suami saya Reza udah pengalaman cukup sering bikin kelas ataupun acara di Zoom. Jadi aku memang juga ini ikut nebeng pengalaman dia sih. Bagiku ini pertama juga Mbak, gitu. Bagiku pertama, dan yang sekarang aku lakukan setiap hari adalah menyusun materi yang sesolid mungkin, karena kemarin kita sempat bahas ya, kalau misalnya orang ngajar langsung kan ada energi yang balik. Ini nggak ada loh. Juga mungkin ada hal-hal spontan yang kemudian muncul, oh iya mau ngomongin ini. Kalau ini kan saya memang udah harus siap banget di depan. Betul, gitu. Dan orang tuh akan mengamati kamu dengan lebih jelas, gila ini mukanya tuh. Itu ada diagramnya. Itu ada diagramnya loh. 2% fokus pada materi kuliah online, ini dari universitas saya ya, bikin diagram buat lucu-lucuan, tapi buat kita semua yang lagi ngajar ya, buat kita diberi kesadaran bahwa it's a new normal, banyak distraksi. Orang akan ngecek, itu latar belakang tembok pada saat Zoom kamu ada apa gitu kan. Bener Pak. Jadi justru menurut saya
beban besar untuk seorang pembicara atau pengajar, itu dia harus menarik mungkin dan sebagus mungkin memikat orang-orang dengan hanya bicara gitu ya. Betul, iya. Dan kayaknya kamu cukup punya daya tarik membuat orang bisa fokus ya. Amin, amin. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan tadi. Lirik lagu Dewi Lestari yang bikin kalian tuh pengen buka puasa lebih cepat. Oke. Maaf ya, aku sambil minum, saya tidak berpuasa. Iya, nggak apa-apa. Oke, udah ada yang mau bertanya nggak? Boleh langsung, Anda bisa. Oh, ini udah dah. Bentar, aku mau tanya dong. Aku bacain ya, nggak bisa. Berbeda dengan Mbak Di, despite jalur komunikasi makin maju, aku cukup ekstrovert. Dan untuk menghadapi pandemi ini, pada akhirnya aku jadi merasa begitu ketakutan. Tenggelam dalam kesendirian, keresahan, dan akhirnya kepuasan dari karya yang dibuat itu nggak pernah didapatkan. In the way of speaking about spirituality, untuk membuat karya, tulisan, apapun itu, apa sih yang harus sebenarnya dilakukan pertama kali? Dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin Mbak Di bisa ngasih contohnya atau pengalamannya yang sudah Mbak Di rasakan. Jadi agar dimanapun dan dalam kondisi apapun, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menghalangi ya, gitu, jadi masalah gitu. Itu dulu yang satu dari Gaziana. Silakan Mbak. Yang jelas dalam menulis ya, saya sih percaya sebetulnya dalam segala bidang, tapi dalam menulis ini jelas banget bahwa nggak ada shortcut. Kita nggak ada formula ajaib yang kemudian bisa mengubah kita dalam waktu singkat gitu. Apalagi seperti saya bilang tadi, itu kan tahapnya banyak ya kalau kita ngomong spiritualitas, tapi sebelum itu kan masih ada beberapa tahap gitu. Jadi misalnya dari hobi dulu, hobi didalemin dia menjadi keahlian. Setelah keahlian dia kemudian menjadi seni gitu ya. Kita udah nggak lagi melihat ini sebagai udah ada kelenturan yang bukan lagi teknis gitu, tapi udah ada faktor lain. Nah, itu yang biasanya muncul dalam bidang seni. Kalau spiritualitas yang tadi saya sebut ketika ego lebur dan sebagainya, itu mungkin tahap yang masih panjang banget, yang saya sendiri mungkin belum tentu udah nyampe sana, ataupun kalau pernah nyampe itu hanya secercah gitu ya. Jadi ini satu perjalanan yang panjang banget. Kalau saya bilang awalnya di mana, ya awalnya dengan memulai gitu. Apapun itu, kamu kalau misalnya senangnya menulis, ya mulailah dengan menulis. Atau senang dengan sesuatu hal, tapi mulainya dengan ya kita harus melakukan sesuatu. Kayak misalnya kalau menulis, ya cobalah membuat puisi, membuat cerpen. Jadi kita mikirnya kecil dulu aja gitu ya, jangan langsung mikir besar. Mikir kecil dulu aja, tapi sering dilakukan dan konsisten gitu. Lalu kalau misalnya kamu ada seorang ekstrovert, ya itu sesuatu yang kita juga nggak bisa ubah dalam semalam. Anak saya yang cowok juga seperti itu, dan dia lebih miserable ya, lebih tertekan dalam suasana sekarang, karena dia harus bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang, itu adalah energinya dia gitu. Dan saya rasa memang dalam hal ini, dalam situasi ini, kita orang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, kita harus punya cara untuk sama-sama keluar, sama-sama menyiasati dengan nggak ada formula yang seragam untuk semua orang gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya kamu mau terbantu, belajarlah meditasi. Saya rasa itu mau orangnya ekstrovert atau introvert, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat dengan bermeditasi. Meditasi ini sebenarnya apa? Kita mengamati apa yang terjadi dalam diri kita. Kita mengamati gerak pikiran kita mengamati emosi kita, apa yang terjadi gitu. Dan sebenarnya kekuatannya itu adalah dalam pengamatan. Jadi ketika pengamatan kamu itu dialihkan kepada sesuatu, dan dalam hal ini mungkin kegelisahan kamu, kekhawatiran kamu, coba lihat deh, apa yang terjadi dengan si kegelisahan itu ketika dia diamati. Ya, ini banyak kok kalau misalnya kamu mau cek aplikasi yang modern juga ada seperti Headspace. Itu dia bisa ngajak kamu latihan 10 menit satu hari. Saya rasa itu juga sama ya, hal kecil dulu 10 menit aja sehari dicobain, tapi setiap hari.
Semoga membantu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang terkait ya. Di dalam Kak Di, bagaimana sih caranya kita bisa lebih percaya diri dengan karya yang kita buat nih? Kalau dirimu sendiri, apakah your first draft itu dibagi dengan orang terdekat kah? Dibaca, diminta feedback, atau gimana? Oke. Percaya atau enggak, ini udah buku saya yang keberapa ya? Udah buku ke-13 ya. Dan saya masih insecure kok. Masih ada rasa yang, wow, am I good enough gitu loh. Dan saya rasa pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah menerima bahwa perasaan itu wajar, perasaan itu akan menghinggapi semua orang. Saya yakin penulis sebesar apapun, seterkenal apapun, dia akan punya momen di mana dia insecure dengan karyanya sendiri gitu. Dan confident ini sebenarnya harus diuji. Jadi kita nggak bisa mengkonsepkan bahwa oke, aku harus percaya diri. Enggak. Gimana kita mengujinya, kita bagi karya kita gitu. Jadi kalau saya selalu bilang penulis itu harus siap 2 hal. Pertama, dia harus siap berhasil. Kedua, dia siap gagal. Kebanyakan orang lebih siap gagal. Tapi kalau berhasil malah dia nggak gitu siap gitu ya. Menerima masukan orang, menerima beban ketika dia harus menulis karya kedua supaya bisa lebih bagus daripada karya ke-1 dan sebagainya gitu. Beban untuk memasarkan karyanya sendiri, dan itu tuh satu dimensi yang sebenarnya apalagi mungkin penulis-penulis dulu nggak harus melakukan itu. Kita penulis-penulis sekarang, kita punya beban itu ya, kita dituntut untuk memasarkan karya kita sendiri, cuap-cuap, jadi ambasador karya kita. Nah, jadi kalau menurut saya, caranya kita untuk pede adalah pertama, beranikan dulu membagi karya kamu. Nggak usah banyak-banyak, ke 5 orang aja dulu gitu. Dan perhatikan reaksi yang terjadi dalam diri kamu. Bukan apa kata pembacanya ya, tapi apa reaksi yang terjadi dalam diri kamu gitu. Kalau misalnya memang kamu ngerasa, wow, ini ternyata bikin gue makin down gitu, itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi kalau kita mau maju terus, sebenarnya memang kita harus punya sedikit ilmu kulit badak, ya. Dan kembali lagi adalah, kamu nulis karena apa? Karena kepengen dipuji orang, atau karena kamu mencintai menulis, gitu. Jadi selalu balikin motivasi awal kamu apa. Kalau kamu menulis hanya untuk dipuji orang, ketika orang nggak muji, then that's it. Kamu selesai sebagai penulis, gitu. Tapi kalau misalnya kamu menulis untuk diri kamu, karena kamu menyukai menulis, ada sesuatu yang kayaknya gue memang harus nulis nih, ada sesuatu yang bisa terekspresikan lewat menulis. Mau orang ngomong apa juga, kamu kulit badak aja gitu. Dan bukan berarti itu nggak bisa menyakiti kamu ya, tapi itu nggak bikin kamu berhenti, itu dia. Jadi kamu tersakiti atau tersinggung atau kemudian nggak pede gara-gara omongan orang lain, it happens. Saya pun masih mengalaminya kok gitu. Tapi intinya adalah kamu nggak berhenti. Gitu. Oke, itu ada beberapa pertanyaan yang mirip ya. Jadi kalau di sendiri draft pertamanya dibagi ke siapa? Langsung ke editor kah atau dibaca oleh Reza? Enggak, saya biasanya atau ke pembaca pertama dulu. Tapi biasanya pembaca pertama udah termasuk editor sih. Jadi saya pertama kasih ke Reza dulu. Biasanya dia saya dahulukan sebelum yang lain-lain. Habis itu di dalam tim penerbit saya punya beberapa orang, biasanya ke Mas Salman, CEO-nya Bentang, terus juga ada Dita juga. Dita itu sebetulnya sekarang udah di Mizan. Iya, gitu. Iya, dia sekarang ngurusin Pak Haidar Bagir ya. Betul, gitu. Dan ada orang-orang yang misalnya nih, narasumbernya saya, gitu. Jadi mereka memang terlibat dalam si pembangunan karakternya atau gitu ya. Fakta yang ada saya tulis di dalam cerita itu saya bagikan juga ke mereka dengan tujuan memang supaya dapat feedback. Jadi kalau misalnya ada yang aneh atau janggal, itu saya dapat masukan dari mereka. Gitu. Jadi pembaca pertama ini kira-kira ya 5-10 orang lah gitu, tapi nggak pernah banyak-banyak amat. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Arnis. Tadi yang itu udah terjawab ya, yang lain yang dari Mbak Gasiana, kemudian Vivi Alfiana.
Oh ya, sebelum ke Mbak Artis nanya, ini bagaimana mencari sunyi atau hening di tengah keriuhan anggota keluarga yang lagi work from home dan study from home semua gitu. Dan yang lewat-lewat dari tadi Ya. kan. Ini saya soalnya berada di lorong yang memang lalu lintas rumah lewat sini semua. Oke. Mungkin karena kebiasaan juga ya. Saya karena udah biasa, ketika saya nulis itu udah in the zone gitu ya, saya nggak lagi terganggu dengan segala macam apa yang ada di sekitar saya gitu. Kecuali satu, jangan diajak ngomong. Jadi ketika, kan kalau diajak ngomong saya harus merespon. Tapi kalau cuma bunyi atau orang lewat atau itu kan saya nggak harus merespon gitu. Saya bisa tetap bekerja tanpa harus menanggapi. Tapi ketika saya harus diajak ngomong, harus diajak beraktivitas, itu yang memang jadi gangguan sih buat saya gitu. Cuma memang terus terang ketika sudah jadi ibu rumah tangga, ada hal-hal yang dulunya saya nggak pikir mungkin jadi mungkin juga sih gitu. Saya sekarang terbiasa juga dengan kerja pendek-pendek, jadi lebih banyak interupsi. Misalnya saya kerja 1 jam, lalu diselingi masak misalnya, atau diselingi ke pasar. Nanti balik lagi, kerja lagi setengah jam, lalu ngapain lagi gitu. Jadi udah bisa melakukan itu kayak burst gitu ya, nggak harus terus gitu. Ya itu tadi, sebetulnya adalah kalau kamu punya tekanan, bahwa saya harus selesai nih, mau nggak mau. Kamu akan ketemu caranya, mau sesusah apapun, akan ketemu sistem yang bagi kamu masuk akal dan bisa diterapkan gitu. Jadi sebetulnya mencari keheningan itu, kalau kamu sudah begitu terkonsentrasi ke dalam apa yang kamu tulis, dia kayak bikin bubble kok, dia kayak bikin gelembung yang menyelimuti kamu, yang isinya cuma kamu dan apa yang kamu kerjakan. Gitu. Jadi masuk ke dalam semesta sendiri ya, yeah. You with your own universe gitu ya, kurang lebih. Ya ini ada beberapa pertanyaan yang mirip juga seperti ini, tapi sekarang saya mau membahas tentang pembajakan buku. Ini ada pertanyaan, Mbak Di, gimana sih caranya membedakan buku asli sama buku bajakan? Saya kan masih awam. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Sayang saya nggak punya contoh buku bajakannya. Kayaknya harus punya kali ya Mbak ya. Untuk memang edukasi juga. Tapi paling beda itu adalah kertasnya. Kertasnya biasanya lebih buram, lusuh ya. Terus dari kondisi covernya juga beda gitu ya. Kalau cover Supernova misalnya saya pakai foil, jadi ada efek mengkilatnya gitu. Tapi kalau misalnya buku bajakan itu pasti flat, dia nggak ada emboss, dia nggak ada laminating. Jadi kalau misalnya dipegang itu sangat sangat kasar gitu, terus gampang copot-copot. Jadi sebenarnya secara fisik itu dari kualitas produksinya sih gitu. Jadi sebenarnya harga. Nah, itu juga dari harga itu sangat kelihatan. Kalau misalnya ke marketplace, itu langsung kelihatan ketika misalnya harganya abnormal, gitu ya. Ketika kamu cek bandingkan, misalnya di Gramedia itu harganya 120.000, begitu dia muncul dengan harga cuma 25.000, nah itu pertanyaan kan, kok bisa jauh amat gitu. Tentu kalau misalnya kita cuma percaya aja apa yang dibilang si pedagang, karena mereka bisa mengemasnya dengan bahasa-bahasa ini KW super lah, atau buku, saya lupa ya, disebutnya, bukan original, tapi ya semacam itulah, pokoknya ada pengistilahan marketing yang seolah-olah meyakinkan, tapi sebenarnya dengan disparitas harga, dan kemudian dia bilang barang baru, jadi bukan buku bekas, itu sudah menjadi question mark besar sih gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa ya, paling gampang sih ngelihat kualitasnya. Tapi pertanyaannya mungkin karena banyak yang pesan online ya, di marketplace kan nggak bisa lihat barangnya secara fisik. Harga berarti patokannya. Harga berarti ya, harganya berarti ya. Dan kalau mau dilaporin itu bisa dilapor kemana ya di Indonesia? Belum ada ya? Atau lapor ke penerbit resmi? Biasanya kalau ada beberapa yang baik ya, yang baik tuh ya mereka inisiatif ngasih link ke saya, Mbak ini ada link nih gitu. Tapi ya mereka cuma sebatas ngasih link, kemudian juga kan jadi berharap bahwa saya yang akan follow up gitu ya. Tapi
saya menghargai banget tuh pembaca yang kemudian sudah dengan rajin menemukan dan dia kasih tahu ke saya, ini ada link yang kayaknya bukunya bacakan deh Mbak, gitu. Sebetulnya juga ada, tapi nggak semua ya. Tokopedia setahu saya ada, jadi ada kayak pengaduan kalau misalnya dia violate aturan marketplace gitu. Nah, tapi violation itu baru sah kalau memang ada aturan yang memang melarang adanya barang bajakan. Yang setahu saya yang sudah barang bajakan yang sudah seragam ada di semua marketplace adalah CD, musik, film kalau nggak salah juga sudah ada gitu. Tapi memang buku itu setidaknya ketika tahun lalu saya bergerak itu baru Tokopedia yang memang sudah ada masuk buku. Beberapa marketplace lain belum. Saya nggak tahu sekarang, belum update lagi. Tapi memang itu akhirnya akan kembali ke aturan si marketplace-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi buat teman-teman tadi yang bertanya tentang buku bajakan, kalau memang pesan secara daring atau online, harga yang di bawah harga normal tuh mencurigakan banget ya. Jadi sebaiknya jangan dilanjutkan pesanannya gitu ya. Itu soal soal pembajakan buku atau buku-buku yang ilegal. Nah, ini ada yang bertanya nih soal kiat Dewi Lestari membesarkan anak sehingga anak-anaknya itu jadi kreatif. Ini satu dimensi berbeda nih. Ini menarik nih pertanyaan. Gimana Di? Ya, kalau ada tips khusus nggak? Anak itu cara terbaik mereka kan pertama adalah meniru ya. Jadi mereka meniru apa yang mereka lihat sehari-hari gitu. Kebetulan karena saya memang hobinya musik, Reza main piano di rumah gitu. Kami dari mereka kecil itu ya udah kerjanya ngajak mereka nyanyi atau mereka melihat kita sendiri seperti apa gitu ya. Dan saya punya perpustakaan rumah. Di situ saya atur buku anak-anak di satu section yang gampang diambil sehingga mereka bisa akses itu kapan saja. Waktu kecil juga saya setiap malam bacain cerita buat mereka. Kadang-kadang kalau misalnya udah gelap saya dan nggak bisa lagi buka buku, saya ngarang cerita. Jadi saya ngedongeng spontan gitu buat mereka. Jadi kalau misalnya anak ya memang harus dari kecil. Dan ketika misalnya mereka sudah besar dan kita punya resource-nya, ya kasihlah pelajaran yang sifatnya lebih terstruktur kayak les musik atau les, sekarang sih mereka baru lesnya musik doang ya. Les nari buat anak saya, dia sangat suka menari gitu ya. Dan kita harus mau konyol menurut saya, karena kalau dibikin serius terus kadang-kadang mereka juga ngerasa jadi ini kayaknya nggak ada bedanya sama gue dikasih PR sekolah gitu. Tapi kalau misalnya ini menjadi satu kekonyolan, dalam arti saya ikut nari bareng dan nari saya ngaco gitu, itu kan mereka jadi apa ya, fun tersendiri ngetawain saya gitu ya. Dan it's okay karena yang penting adalah suasana kreatif di rumah itu tetap hidup, tetap berjalan. Kadang-kadang kita ngeband bareng, nyanyi bareng, lagunya ngaco gitu, tapi menurut saya seni itu sesuatu yang bukan hanya bisa dipelajari, tapi kita nikmati sebagai aktivitas. Oke, ini menjawab mengapa di postingan Instagram itu ketika ditanya Kinan dan Atisa ditanya maminya itu seperti apa, dijawabnya you are the weird mom ya. Banget. Aku bahkan beda ya. Udah sampai dalam jadi buat seneng ibu-ibu kalian harus menjadi diri sendiri, konyol seaneh mungkin gitu. Harus jadi asik ya. Di depan anak itu anak sendiri nggak ada yang lihat ya. Yang lain. Ada pertanyaan lain nih. Mbak Di, ini masih soal bajakan, tapi di kotaku itu sering ada bazar buku dan kerja sama pemerintah, tapi penjualan buku yang dilakukan di acara-acara itu justru buku bajakan. Aku ngelapor ke mana ya? Itu nggak benar banget sih menurut saya. Yang pasti, sekarang saya pernah dengar itu juga gitu. Yang menurut saya yang paling pertama perlu ditegur adalah panitia. Karena kan siapapun vendor atau yang diajak tenant yang mereka ajak kerjasama itu kan pasti terseleksinya oleh panitia dong gitu.
Dan saya nggak tahu kalau yang kayak gitu tuh panitianya yang nggak ngerti atau gimana, tapi kan sebagai penyelenggara, mereka punya tanggung jawab dan pengetahuan yang harusnya jauh lebih mumpuni daripada orang-orang yang diundang dong gitu ya. Karena mereka kan di situ sebagai event organizer-nya, sebagai penyelenggaranya. Jadi bagi saya pertama harus ditegur adalah panitianya. Kalau bisa bikin teguran keras yang berupa surat misalnya gitu ya. Dan yang saya bingung penerbit yang lainnya gimana ya? Apa mereka nggak melihat dan mengajukan keberatan gitu. Iya. Tapi ini satu kasus yang pernah saya dengar memang. Oke, sekarang lanjut. Ini nggak apa-apa ya, Di, kita agak molor dikit, soalnya pertanyaannya kok makin kesini makin banyak. Santai aja ya. Tapi aku 5 menit lagi paling ya, Mbak? Iya, sip. 5 menit lagi ya, teman-teman. Nih, aku pilih lagi pertanyaannya yang mirip-mirip. Oh, nih. Mbak Di, kalau mengalami writer's block, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Saya ini penulis pemula, gitu. Ini dari Agape Sihotang. Oke. Paling efektif, paling jitu adalah punya deadline. Karena dengan punya deadline, kamu akan mendobrak writer's block itu dengan cara apapun. Kadang-kadang writer's block ini, apa ya, suka jadi excuse gitu loh, bahwa, oh ya udah writer's block, ada sesuatu yang sakral di balik blog itu, sehingga saya harus berhenti nih gitu. Mungkin ini pertanda dari semesta dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang writer's block itu ada kesalahan teknis yang kita lakukan. Kedua, ya kita secara mental mungkin capek atau jenuh gitu. Yang mana dua-duanya sebenarnya punya solusi. Kalau ada kesalahan teknis, ya berarti kamu harus menemukan kesalahan itu dan memperbaikinya. Cuma kadang-kadang sebenarnya kitanya malas untuk melakukan itu. Kedua, kalau misalnya kita jenuh, ya udah nggak apa-apa kok berhenti sebentar, tapi harus balik lagi gitu. Nah, kadang-kadang kan orang kemudian nggak balik lagi karena dia nggak punya deadline. Nah, deadline ini buatlah semenekan mungkin. Umumkan deadline kamu, entah ke keluarga, ke teman, ke media sosial, tapi kamu harus bekerja itu dalam apa yang saya sebut panci presto ya, pressure cooker gitu. Dan sesuai lah ya dengan kondisi kita sekarang kan, tadi kita udah ngomong bagaimana tekanan itu akhirnya mampu mendobrak batasan-batasan. Sama, deadline itu adalah sebuah batasan yang kita tetapkan dengan sengaja gitu, kecuali kalau misalnya kamu kerja bareng sama orang lain atau disuruh sama penerbit atau gimana, ada kontrak. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kamu harus yang bikin tekanan itu untuk diri kamu sendiri gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang saya pilih ya dari pertanyaan yang masuk. Mbak Di, saya ini kan suka nulis di notes kecil saya kalau ada momen yang saya alami. Tapi saya masih bingung, ini mau dijadiin apa ya, karya cipta? Apakah jadi buku kah atau musik kah? Gimana nih baiknya? Saya nggak bisa menentukannya untuk kamu ya. Yang pasti itu harus kamu sendiri yang kemudian mengeksplorasi. Tapi kalau prinsip saya adalah saya nggak pernah membuang coretan-coretan kecil. Itu semuanya saya simpen karena saya merasa bahwa itu akan selalu ada harta karun yang tersimpan di dalam coretan-coretan kita. Kalaupun nggak jadi apa-apa, setidaknya itu jadi kayak semacam rekaman histori, kamu udah pernah nulis apa aja, udah pernah berkarya apa aja, gitu. Dan, antologi barangkali satu opsi yang bisa dicoba, antologi cerpen, antologi puisi, gitu ya. Dan yang jelas adalah jangan berhenti, gitu. Maksudnya, oh ini udah banyak nih, ya udah kumpulin sampai punya format yang bisa dibagikan ke orang lain gitu kan. Format-format yang umum kan kita udah tahu, ada kumpulan puisi, ada cerpen, ada antologi misalnya kamu kerja bareng dengan collab dengan penulis-penulis lain, bikin misalkan cerita atau apa gitu. Jadi yang lebih penting adalah semua coretan-coretan itu jadi sesuatu nggak gitu, selesai atau enggak, tamat atau enggak, karena itu yang menentukan dia bisa dibagikan ke orang lain atau enggak. Kalau misalnya dia masih berupa coretan-coretan yang tidak selesai, selesaikan dulu, baru kita bicara lagi gitu loh. Kalau misalnya sudah selesai, ya kumpulkanlah sampai menjadi volume yang cukup untuk menjadi sebuah format yang bisa dibagikan ke pihak lain. Gitu. Dan ini berlaku juga buat pertanyaan, ini aku lagi nulis disertasi
ini kayaknya nulis disertasi PhD deh, Mbak Arnis nih. Minta nasihat dari penulis fiksi. Kayaknya metodenya sama juga ya, mesti disiplin dan bisa masuk ke semesta ya. Iya. Lagi kan pasti sudah ada pihak lain yang punya tekanan besar dong untuk supaya beres kan gitu. Ya. Ada deadline-nya Mbak Arnis, jadi ya kalau mau ketemu supervisor ya mesti rajin-rajin lagi nyetor satu bab pengalaman pribadi. Oke, sayang sekali teman-teman waktunya udah selesai. Semoga hari Sabtu kita yang diawali dengan obrolan ini bisa membuat teman-teman mendapatkan banyak hal baru ya, dan tentunya sih energi baru ya, kita harus tetap optimis di tengah stay at home. Aku mau nanya si panitianya dulu nih, kita foto barengnya gimana ya caranya ya? Dia mengusulkan. Oh, oke. Antar. Iya. Ini gimana? Jadi teman-teman, ya betul. Kita foto bareng, teman-teman boleh menyalakan videonya. Iya. Oke. Udah. Sudah. Oke. Ada Mas Riri. Ada Mas Riri yang dengar. Halo Di, thank you loh. Hai. Terima kasih. Aku juga terima kasih. Thank you. Banget bisa belajar banyak banget. Iya. By the way, Instagram Tangselian gimana dong kabarnya? Aku jadi sedih ingat kafe-kafe kecil pada tutup ya. Sekarang makanan-makanan yang diantar, Mbak. Iyalah. Oke, kita ini juga tetap jalan juga. Oke, foto. Ya, kita foto bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik teman-teman dan semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Kita akan pilih satu peserta, nanti kita diskusikan sama Adi dan panitia siapa yang akan beruntung mendapatkan hadiah untuk ikut kelas. Dan bagi teman-teman lainnya yang tertarik untuk ikut, Dewi Lestari membuka batch keduanya ya. Ini yang modul lengkap ya, Di. Yang ketengan udah habis. Udah kemarin, sudah. Ya, good luck. Dan ada yang bisa menjawab pertanyaan lirik lagu Dewi Lestari yang bikin kamu tuh pengen cepat-cepat buka puasa. Aduh. Oh itu dong. Oh bukan. Oh, oke. Aku jawab ya. Jadi dia itu adalah bintang di langit kelam. Penggalan lagunya Kau datang dengan. Tolong dibayangkan, dicoba nyanyikan. Kau datang dengan sederhana. Sama kantongan nasi padang sederhana. Kamu endorse sederhana ya? Bukan cian ya? Oke, terima kasih semuanya. Semangat dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.